Kami percaya ketika kami memuji-muji kebesaran nama-Mu, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami pun yakin ketika Engkau ada menyertai kami akan diberkati Tuhan lewat kebenaran akan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu datang kepada kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberikan judul renungan adalah debat antara agama Kristen dan Islam harus segera diakhiri. Debat antara agama Kristen dan Islam
harus segera diakhiri. Bapak Ibu, kita baca ayatnya lebih dulu ya, sebagai contoh. Kenapa kok harus diakhiri ya? Nah, Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Nanti perhatian kita di ayat yang ke-9. Judul bacaannya adalah kebenaran karena iman. Iman itu bukan cuma percaya Bapak Ibu ya, tapi iman itu percaya juga pakai akal sing sehat, akal waras ya. Masuk akal iman itu ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, judulnya tadi saya bilang bahwa debat antara agama Kristen dan Islam yang ada di medsos, di YouTube itu harus segera diakhiri. Mengapa harus segera diakhiri? Saya sependapat dengan pandangan Mbak Kumailah Hakimah itu tadi. Perempuan yang masih muda, cantik, tapi dia pandai sekali. Dia punya pandangan. Agama itu hanya masuk akal di otaknya para pengikutnya saja. Sedangkan orang lain yang tidak memeluk agama itu nganggep itu tidak masuk akal. Sehingga buat apa harus diperdebatkan? Bapak Ibu yang Kristen mendalami kitab sucinya. Tapi yang Kristen belum tentu mendalami kitab suci orang lain. Demikian pula yang Islam mendalami Al-Qur'annya. Tetapi belum tentu mendalami kitabnya orang Kristen. Nah, di sini ketemu, kemudian mereka mulai berdebat. Yang diperdebatkan adalah orang-orang suci. Yang Kristen mungkin akan sampai menghujat Kanjeng Nabi Muhammad, yang adalah pemimpin Muslim yang dicintai oleh Allah. Yang Islam mungkin juga mencemooh Yesus Kristus yang adalah Tuhannya orang Kristen. Bapak Ibu, hal ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Sebab apa? Lewat contoh ayat Alkitab saya ini tadi, bagaimana mungkin orang yang tidak mendalami itu bisa menerima apa yang tertulis di dalam Alkitabnya orang Kristen? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sedangkan mereka punya pandangan bahwa Tuhan itu adalah zat. Tuhan tidak kelihatan. Tetapi kita yang mendalami tentang kitab sucinya kita sendiri ini tadi bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab lewat kelahirannya yang penuh dengan keajaiban, kita pasti boleh menaruh curiga. Siapa dia ini? Kok kelahirannya begitu ajaib? Dan sepanjang dunia diciptakan, itu hanya terjadi satu kali. Di dalam jati diri Bunda Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Dia hamil bukan karena hubungan dengan laki-laki, tetapi semata-mata kehendak Tuhan lewat pemberitaan malaikat
di mana dia, Bunda Maria, akan hamil oleh karena Roh Kudus. Bapak Ibu, lihat. Tadi Mbak Kumailah Hakimah yang saya kagumi sebagai penghafal Al-Quran. Beliau ngaku hafal Al-Quran itu mulai umur 10, kalau tidak salah 11, kalau tidak salah 12. Ini orang hebat. Ini saja sempat membuat saya tanda tanya. Di dalam salah satu videonya, dia memberikan judul. Judulnya adalah siapa yang menghamili Bunda Maria? Sehingga saya jadi ragu. Kalau Anda adalah penghafal Al-Quran, harusnya Anda tahu di dalam Al-Quran sudah ditulis bahwa Maryam itu hamil itu oleh karena Allah itu meniupkan, menghembuskan rohnya ke dalam rahim Maria. Sehingga Yesus atau Isa binti Maryam itu disebut, diberi gelar Isa Rohullah. Artinya Isa ini dari roh Allah. Nah, saya curiga jangan-jangan zaman sekarang setiap YouTuber itu butuh penonton yang banyak, begitu loh. Sehingga memberikan judul-judul, ya, judul-judul yang akan membuat para penggemarnya itu berbondong-bondong nonton video. Harapan saya, seorang Kumailah Hakimah, Balio, tidak perlu cari penonton, tetapi videomu itu mencerahkan dan menjadi berkat para penonton. Tidak usah bingung penontonnya berapa, tapi minimal video itu tadi bisa menjadi literatur, bisa menjadi bahan pelajaran buat orang yang mau mencari satu kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saya bisa maklum dengan yang di luar Kristen, jika mereka meragukan soal ketuhanan Yesus. Apalagi mereka tidak mendalami secara khusus tentang kitabnya orang Kristen. Padahal kalau kita buka, di situ ada di dalam Matius pasal yang ke-11. Saya bacakan mulai ayat 2 sampai 6. Judulnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Bukankah Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai oleh Tuhan baptis Yesus Kristus Tuhan, yang oleh sahabat-sahabat Muslim dikenal dengan sebutan Isa yang Al-Masih. Nah, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sekelas Yohanes Pembaptis dipakai secara langsung baptis Yesus Kristus Tuhan yang adalah Isa yang Al-Masih saja, itu sempat goyah imannya. Dan di dalam penjara dia mengutus muridnya untuk bertanya, "Tuhan Yesus, sampean ini Tuhan, sampean ini Mesias, atau kami harus menunggu orang lain lagi?" Nah, Tuhan Yesus tetap konsisten. Dia tidak secara belak-belakan ngaku siapa jati dirinya, tetapi dia bilang, ngomong sama Yohanes,
Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Kalau ada orang lahir, sejak lahir buta, kemudian bisa tak buat melek. Yang sejak lahir lumpuh, bisa tak buat jalan. Tuli bisa mendengar, kusta bisa disembuhkan, mati tak bangkitkan. Yohanes tahu kira-kira aku ini siapa. Nah Bapak Ibu, karena kita mendalami kitab suci, kita bisa ngaku. Karena ketuhanan Yesus ini tadi, kita ngaku, Engkau adalah Tuhan. Sedangkan yang lain, yang tidak mendalami, pasti tidak akan bisa menerima. Karena mata jasmani mereka itu melihat bahwa Yesus itu adalah manusia. Dan orang sejamannya dulu berkata, loh bukankah dia adalah anaknya Yusuf tukang kayu? Bukankah saudaranya perempuan itu tinggal bersama dengan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan karena debat Anda nonton video kemudian Anda membenci saudara-saudara kita di luar Kristen. Kita tetap harus punya kasih. Kasih yang pertama adalah sabar, ya. Nggak usah ngamuk, ya. Kenapa? Kita memahami mereka tidak mendalami kitab suci. Orang sejaman Yesus dulu pun meragukan. Dia kan anaknya tukang kayu. Nah Bapak Ibu, apalagi tadi dikatakan di dalam Roma tadi, Roma 10 tadi, ayat 9, kalimat yang berikutnya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Salah satunya syarat iman orang Kristen yaitu apa? Kita ngakoni bahwa Yesus itu Tuhan. Bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib dan pada hari ketiga dibangkitkan. Nah di otak pikiran orang di luar Kristen, mereka pasti berpikir, loh ada apa Tuhan mesti repot-repot mati di atas kayu salib gitu loh. Tuhan kan bisa apa saja. Kok ndak mau cari jalan sing paling gampang kok Tuhan? Wong aku aja ndak mau repot-repot kok. Manusia aja loh ndak mau repot-repot. Loh Tuhan ini kok mau repot begitu loh. Kenapa pikiran mereka seperti itu? Kembali lagi karena mereka tidak mendalami kitab suci yang adalah pikiran dan hati Allah. Bapak Ibu, ketika manusia itu berbuat dosa, otomatis dosa harus dihukum enggak? Harus dihukum. Yang punya kuasa ngampuni dosa itu juga adalah Allah. Tapi kalau Tuhan kemudian ngampuni, Tuhan dikatain oleh orang, Tuhan ini tidak adil ini. Nah Bapak Ibu, Tuhan yang maha adil dan maha kasih itu harus menjalankan penghakiman, hukuman harus tetap ditimpakan. Harus ada korban. Tumbalnya harus ada. Yaitu dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan yang adalah 100% manusia dan 100% Allah. Nah, ketika kita ngomong Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah, di sana tidak bisa terima. Begitu loh Bapak Ibu. Kita maklumi, memangnya mereka tidak mendalami. Kristen aja misalkan, saya tidak ngulang-ngulang ngomong seperti itu. Yang dek KTB loh, gurung karo anek ngerti. Ini loh, yang lingkup kecil ini loh, uang petang puluh ini loh.
Belum tentu nek ngerti kalau Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Yang dibunuh di atas kayu salib adalah yang 100% apa? Manusia. Manusia yang dibunuh. Dia harus jadi korban, jadi tumbal dunia ini tadi, untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil. Salah siapapun tak hukum. Tetapi urusan aku memberikan kasih karunia, karena aku maha kasih, itu urusannya Tuhan. Anak kita kalau salah tetap dihukum. Bareng dihukum, bar dikepui, bengi ditangisi, gitu. Kan begitu. Bar dikepui, gitu, wes njaluk ampun mah. Bengi mamai sing nangis, genti sing nangis, gitu kan begitu ya. Golek ning panganan sing enak, heeh. Dijak dolan lah ya. Dilus-lus, heeh. Golek ning minyak gosok sing galer-galer itu tadi. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Sehingga mereka tidak bisa menerima bahwa Tuhan kok harus mati di atas kayu salib. Dan seperti yang dia sudah katakan, Tuhan Yesus bilang, tetapi pada hari yang ketiga, aku akan dibangkitkan oleh Bapakku. Nah, ini harus kita akui di mulut. Artinya apa ketika orang Kristen ngakui Yesus dibangkitkan pada hari ketiga? Kita ngakui apa? Kebangkitan orang mati itu ada, yang diawali, didahului oleh manusia yang namanya Yesus Kristus dari Nazaret tadi, yang tadi mati kemudian dibangkitkan, dan dia dinobatkan sebagai yang sulung, supaya kita sebagai saudara-saudaranya itu nanti juga yang percaya kepada dia mengalami kebangkitan yang sama seperti Kristus Tuhan juga sudah dibangkitkan. Kebangkitan Tuhan Yesus sebetulnya menjadi berkat bukan cuma orang Kristen loh, tetapi menjadi berkat untuk semua manusia sebagai umat ciptaannya. Sekaligus menjadi wacana, menjadi pengetahuan bahwa ternyata orang mati itu urusannya belum selesai. Masih harus menghadapi tata pengadilan Kristus. Masih ada neraka dan ada surga. Karena manusia nanti akan dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu, ketika dia bangkit, Alkitab menulis selama 40 hari dia menampakkan diri kepada para rasul, kepada para sahabatnya, untuk membuktikan dia hidup. Untuk membuktikan dia hidup, kurang lebih kepada 500 pasang mata, 500 orang. Sehingga ketika dia memberkati orang-orang itu pada hari ke-40, mendadak dia dipisahkan daripada orang-orang itu tadi. Dia terangkat naik ke langit, naik ke surga. Semua yang menyaksikan sujud menyembah dia dengan mukanya sampai ke tanah, dan kemudian awan menutup pandangan mereka. Bapak Ibu, itu yang menunjukkan bahwa Yesus Tuhan itu adalah Allah yang dari surga
turun ke dunia, kemudian kembali lagi ke tempat asalnya. Ketika orang menjadi takjub, sujud menyembah kepada dia, ternyata di situ dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dan seterusnya, ada malaikat yang berkata, "Hai orang-orang yang kamu lihat ini tadi, Yesus yang naik ke surga tadi, nanti akan datang dengan cara yang sama. Dia akan turun dengan cara yang sama ke dunia. Untuk apa?" Ternyata dia datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahayanya hujat menghujat. Kalau Anda tidak tahu yang Anda hujat, itu akan berbahaya dampaknya kepada para penghujat. Kalau ternyata pemahaman iman orang Kristen itu benar, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, yang kau kenal sebagai Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, kamu berbahaya loh. Sebab Alkitab itu mencatat, kenapa Yesus harus datang kembali untuk menghakimi? Karena ternyata dia adalah satu-satunya yang membuat hukum. Satu-satunya yang membuat hukum. Saya carikan dulu ayatnya. Satu-satunya yang membuat hukum. Bapak Ibu bisa dibuka Yakobus 4 ayat 12. Yakobus 4 ayatnya yang ke-12. Ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, huruf besar, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Bapak Ibu, ternyata sang hakim satu-satunya itu juga satu-satunya yang buat hukum. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak salah jika firman Tuhan tadi meminta kepada kita supaya dengan mulut kita bisa ngakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati kita bahwa Dia telah dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga, seperti yang pernah Dia katakan. Sudah Bapak Ibu, dengan demikian Yesus Kristus Tuhan membuktikan bahwa kematian itu telah aku kalahkan. Tidak bisa menguasai aku. Gelap tidak bisa menguasai terang. Kematian telah dikalahkan dengan kebangkitan Yesus. Sehingga orang Kristen yang percaya kepada Dia boleh berbahagia, boleh bersukacita, karena kita pun akan mengalami kebangkitan seperti Kristus sudah dibangkitkan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.